Apa kabar? Selamat bertemu kembali dalam kelas Ibu Marlin. Kali ini kita akan belajar pendahuluan atau pengantar untuk mempelajari lapisan bumi. Dan bahan ini merupakan materi kelas 7. Ada 4 bagian utama bumi, yaitu litosfer, yang lokasinya dari permukaan bumi hingga 100 km di bawah permukaan bumi. Atmosfer dari permukaan bumi hingga ketinggian 10.000 km di atas permukaan bumi. Hidrosfer yaitu bagian bumi di mana ditemukan es, air, dan uap air, dan letaknya beberapa kilometer di bawah permukaan bumi hingga 12 km di atas permukaan bumi. Kemudian biosfer, tempat adanya kehidupan yang letaknya beberapa kilometer di bawah permukaan laut hingga 6 km di atas permukaan laut. Yang dimaksudkan dengan lapisan bumi dalam topik ini yaitu lapisan-lapisan yang berada di bawah permukaan bumi, artinya litosfer dan lapisan-lapisan lainnya. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi, dan matahari itu berada di luar bumi. Dan bumi tidak saja mendapatkan energi dari matahari, tetapi dari bawah permukaan bumi juga dihasilkan energi yang sangat besar. Ini ditemui di dalam peristiwa gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api, juga pembentukan gunung yang berkaitan dengan energi yang sangat besar dan yang terjadi di bawah permukaan bumi. Di bawah permukaan bumi juga ditemukan sumber daya alam berupa batuan dan mineral. Contohnya sendok ini terbuat dari stainless steel. Stainless steel itu merupakan bahan yang komposisinya terdiri atas besi dan beberapa logam lainnya. Untuk mendapatkan besi, tanah itu perlu digali atau dibor karena berada di bawah permukaan bumi. Jadi mengapa kita perlu belajar lapisan bumi? Supaya mengetahui dan memahami struktur, komposisi pembentuk lapisan bumi, dan proses-proses yang terjadi di bawah permukaan bumi. Lalu para ilmuwan menggunakan teknologi untuk meramalkan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api di wilayah-wilayah tertentu. Akibatnya, kita dapat bersiap untuk menghadapi dan menanggulangi bencana-bencana alam tersebut. Ada 2 jenis pengamatan ketika para ilmuwan melakukannya. Yang pertama pengamatan langsung dan kedua pengamatan tak langsung. Ya. Jadi sebenarnya 2 jenis pengamatan ini dilakukan oleh ilmuwan dan juga kita bisa melakukannya. Contohnya jeruk. Jeruk ini pengamatan langsungnya adalah melihat warna, meraba tekstur, lalu mencium baunya dan bisa merasakan jeruknya. Pengamatan tak langsung perlu menggunakan alat atau instrumen dan metode tertentu kalau ingin mengetahui berapa tingkat keasaman atau pH air jeruk, berapa banyak kandungan vitamin C di dalam jeruk. Untuk mempelajari bumi, salah satu sumber informasi yang digunakan oleh para ilmuwan itu adalah batuan. Dengan pengamatan langsung, ilmuwan dapat mengetahui bentuknya dan meraba teksturnya. Ya. Sementara pengamatan tak langsung, para ilmuwan menggunakan alat atau instrumen dan metode tertentu. Contohnya menentukan usia batuan. Nah, kalau kita mengamati batuan, kita bisa melakukannya di dalam kelas. Jadi mengamati batuan secara langsung bisa juga dilakukan oleh para siswa SMP
tidak saja oleh ilmuwan, tetapi menentukan usia batuan ini memerlukan cara yang lebih rumit dan ini dilakukan oleh para ilmuwan. Apakah dengan mengebor lapisan bumi para ilmuwan dapat mengetahui struktur bumi atau lapisan-lapisan bumi di bawah permukaan bumi? Ternyata manusia menggali lubang dan lubang terdalam itu sejauh 12,2 km ada di Rusia. Padahal ketebalan atau kedalaman lapisan terluar bumi yang ditunjukkan oleh garis lengkung coklat ini hanya 32 km. Dan dibandingkan dengan ukuran bumi, lapisan terluar bumi ini sangat kecil ukurannya. Ya, sehingga dengan mengebor lapisan bumi itu tidak cukup untuk mengetahui struktur bumi. Maka para ilmuwan menggunakan cara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan gelombang gempa bumi. Apa itu gelombang? Contoh sederhana gelombang adalah kita lemparkan batu ke dalam air. Ketika kita melemparkan batu berarti apa? Ada energi yang diberikan. Ya. Sehingga energi tersebut merambat ke permukaan air ini di dalam bentuk pola lingkaran. Ya. Kalau kita menggerakkan tali ke atas dan ke bawah, berarti apa? Kita juga memberikan energi dan energi itu dirambatkan oleh tali. Ya. Jadi gelombang itu sebenarnya perambatan energi, ya. Dan bentuk gelombang dalam hal ini bisa bermacam-macam ya. Contohnya ini bukan seperti ya, tapi gelombang lingkaran, sementara ini berbeda lagi bentuknya. Gelombang gempa bumi merupakan perambatan energi dari gempa bumi. Dan para ilmuwan menggunakan data yang berkaitan dengan kelajuan atau kecepatan gelombang tersebut. Kenapa? Karena makin cepat gerak gelombangnya, yaitu gelombang gempa bumi, artinya medium tersebut atau bahan yang dilewati oleh gelombang itu makin rapat, artinya massa jenisnya makin tinggi atau makin besar. Karena para ilmuwan kan ingin mengetahui lapisan bumi itu dibuat dari bahan-bahan apa atau terbentuk dari bahan-bahan apa. Untuk lebih lanjutnya, para ilmuwan menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan gelombang. Pemantulan seperti ini ya, gelombang datang lalu dipantulkan kembali. Kalau pembiasan itu, gelombang berubah arah jika melewati medium yang berbeda kerapatannya. Perhatikan ya, ini adalah cahaya juga adalah gelombang, cahaya datang dari udara dan masuk ke dalam kaca. Perhatikan arah rambatannya berubah. Jadi intinya adalah medium yang berbeda, kerapatannya memberikan kecepatan gelombang yang berbeda juga. Atas dasar inilah para ilmuwan dapat menentukan lapisan-lapisan di bawah permukaan bumi. Untuk mencatat gerak gelombang atau getaran gempa bumi itu, maka para ilmuwan menggunakan seismograf seperti ini. Ya. Kalau secara sederhana, seismograf terdiri atas ini adalah suatu fondasi yang dapat bergerak dan ada beban yang cukup berat dan pena, tetapi beban ini dan pena ini tidak bergerak. Jadi yang dapat bergerak hanya fondasi ini. Dan di atas fondasi diberikan kertas, tentu saja kertasnya juga bisa bergerak karena mengikuti gerak fondasi.
Panah merah ini menunjukkan arah gerak fondasi atau arah getaran gempa bumi, ya. Dan pena ini mencatat getaran tersebut, ya. Getaran itu akan berubah jika melalui medium yang berbeda atau melalui bahan yang berbeda. Bahan yang berbeda itu bisa jenisnya memang yang berbeda atau wujudnya yang berbeda. Misalnya, gelombang gempa bumi melewati satu batuan yang jenisnya sama, tetapi melewati yang padat, kemudian melewati yang berbentuk lelehan. Berarti padat dan lelehan adalah dua wujud yang berbeda, sehingga diperoleh kecepatan gelombang atau kelajuan gelombang juga yang berbeda. Di bumi ini ditemukan banyak atau didirikan banyak stasiun seismik namanya. Stasiun yang mencatat getaran gempa bumi dari gelombang gempa bumi, ya. Jadi ketika terjadi gelombang bumi, maka stasiun-stasiun ini akan mencatat getaran tersebut. Dan hasil dari pencatatan getaran itu kita sebut sebagai seismogram. Data yang diperoleh dari getaran tersebut diolah di dalam bentuk grafik. Contohnya seperti ini. Garis merah ini membatasi data yang dihasilkan oleh suatu bahan tertentu di dalam lapisan bumi. Dan garis biru yang ditandai oleh grafik ini menunjukkan bahan lain di dalam lapisan bumi, ya. Dan kita perhatikan untuk yang dibatasi oleh garis merah ini, kita perhatikan jarak sejauh 225 km ditempuh dalam waktu 13 detik. Ya, sedangkan yang warna biru ini jarak sejauh 175 km ditempuh dalam waktu 3 detik. Semua ini adalah tentang waktu dan jarak oleh gelombang gempa bumi. Artinya pada data yang dibatasi oleh warna biru ini atau pada bahan ini, gelombang gempa bumi itu lebih cepat. Sedangkan data yang ditunjukkan oleh garis yang dibatasi oleh garis merah ini menunjukkan bahwa kecepatannya lebih kecil. Nah, kita sudah pelajari bahwa kalau makin cepat gerakan gelombang berarti makin tinggi massa jenisnya atau makin rapat medium atau bahan tersebut. Berarti di tempat ini medium itu lebih rapat daripada di tempat yang ditunjukkan oleh grafik ini. Perhatikan bahwa ini menunjukkan grafik, ya. Jadi kita sedang membaca data grafik. Nah, selain oleh gelombang gempa bumi, maka meteorit juga merupakan sumber informasi bagi para ilmuwan. Mengapa? Karena bahan penyusun meteorit itu sama dengan bahan penyusun bumi. Ya, dan umur meteorit sama dengan umur bumi. Apa itu meteorit? Meteorit itu adalah benda dari luar bumi yang masuk ke dalam atmosfer bumi dan kemudian mencapai permukaan bumi. Nah, sebelum selesai ada pertanyaan, mengapa pengamatan meteorit penting dalam mempelajari struktur bumi? Mengapa komputer sangat diperlukan untuk mempelajari lapisan-lapisan bumi? Pikirkan data-data yang diperlukan dan cara mengolahnya. Sampai bertemu kembali.